Di antara dampak dosa dan maksiat yaitu menghilangkan atau mengurangi keberkahan seseorang. Berkah itu definisinya kathratul khair wa ziyadatuhu. Banyak kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Dikatakan umur seseorang barokah apabila umurnya banyak kebaikan. Dikatakan seseorang hartanya barokah apabila di dalam hartanya itu banyak kebaikan. Dikatakan seseorang keluarganya barakah apabila keluarganya banyak kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, maksud dari kalimat mubarak yaitu nafa'an, bermanfaat. Nabi Isa alaihi salam dijadikan oleh Allah bermanfaat dimanapun dia berada. Maka manusia yang apabila bermanfaat dimanapun dia berada, dia orang yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Dia berkah bagi keluarganya. Dia mentarbiyah istri, anak-anaknya, istrinya menjadi istri yang salehah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan juga salehah. Dia berkah bagi keluarga dan karib kerabatnya. Dia membimbingnya, menasehatinya, membantunya, dan seterusnya. Dia barokah bagi tetangga-tetangganya, ya, dan seterusnya. Kemudian juga ilmu seseorang barokah mubarak. Kapan ilmu seseorang barokah? Apabila dia mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dia memiliki ilmu sedikit, tapi barokah ilmunya. Dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian dia bisa memberikan solusi lewat ilmu kepada orang lain. Ya. Mengajarkan orang-orang, ta'limul jahilin, tambihul ghafilin. Dia mengajarkan orang-orang bodoh, mengingatkan orang-orang yang lalai, maka orang yang seperti ini mubarak, penuh dengan keberkahan. Umur begitu juga, umur barokah. Seseorang usianya tidak panjang, nanti disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Cuman umurnya penuh dengan keberkahan. Ya, tidak berlalu dari waktu hari melainkan dia penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan subhanallah, ya para ulama disebutkan kalau mereka itu setiap hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin baik. La yazdad yauman illal khair. Tidak bertambah hari kecuali mereka lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan itu tanda kebaikan dan keberkahan bagi seseorang. Kalau seseorang semakin tua semakin baik, itu tandanya dia penuh dengan keberkahan. Ya, dan hidup ini proses. Gak mungkin orang itu lahir atau di awal-awal belajar dia langsung menjadi orang yang sempurna. Dia akan melewati banyak fase. Dia akan melewati banyak fitnah. Dia akan melewati banyak godaan dan seterusnya. Kalau semakin hari dia semakin baik, semakin tua dia semakin baik, maka itu menunjukkan tanda kebaikan dan keberkahan. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha idza arada bi'abdi khairan ista'malah." Allah Ta'ala apabila menginginkan dari hambanya kebaikan, digunakan hamba tersebut. Dalam riwayat yang disebutkan as-salah. Ya. Bagaimana hamba tersebut dipergunakan oleh Allah Azza wa Jal? Dia diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh di akhir hayat, kemudian diwafatkan dalam keadaan tersebut. Ya, maka semakin hari semakin baik. Nah, ini keberkahan. Makanya orang yang penuh dengan keberkahan artinya penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu terus bertambah. Ya, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman wa barik lana fima a'tait.
Ya Allah, berkahkanlah kepadaku semua yang kau berikan kepadaku. Semua yang dikasih oleh Allah. Dari harta, dari waktu, dari usia, dari kesehatan, tempat tinggal, semua yang Allah berikan kepada kita, kita minta sama Allah mubarak, menjadi berkah. Ya, banyak kebaikannya. Ya. Dan yang paling utama seseorang apabila ingin menggapai keberkahan, dia memiliki husnul qasad, niat yang baik. Dia selalu memakai semua hal yang Allah berikan kepada dirinya liyataqarrab ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmunya membuat dia dekat kepada Allah. Dia selalu memiliki niat yang baik, ya, dari semua yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, apabila dia memiliki husnul qasad, niat yang baik, ikhlas, sidq, jujur karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberkahi semua hal yang Allah berikan, ya, kepada dirinya, dari usianya, dari waktunya, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini maksiat menghilangkan keberkahan tersebut. Kalimat mahaq di sini disebutkan adz-dzunub tamhaq barakah. Kalimat mahaq itu mengurangi sedikit demi sedikit hingga lama-lama hilang. Makanya seseorang kalau berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat, ya, nasallallahu alafiyah, maksiat ini akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan keberkahan yang ada pada dirinya. Maka usia dia berlalu tanpa ada kebaikan sama sekali. Hartanya banyak tapi tidak bermanfaat. Tidak ada sedekah yang dia keluarkan. Ya, tidak ada amalan-amalan yang dia pakai untuk hartanya. Tidak dibimbing dia oleh Allah Azza wa Jalla. Keluarganya penuh dengan keributan. Anaknya durhaka, istrinya kurang taat, dan yang lain-lain. Kehidupannya penuh dengan masalah, kesulitan, dan yang lain-lainnya. Ini mahaq, mengurangi keberkahan. Kata Allah Azza wa Jalla tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah mencabut riba, maksud kebaikan riba dicabut oleh Allah, dikurangi sedikit demi sedikit, lama-lama hilang, dan Allah memberkahkan dan menambahkan sedekah. Nah, maka ini dampak dari dosa dan maksiat. Ya, kata Ibnul Qayyim, wabil jumlah, kesimpulannya maksiat ini tamhaq. Dia menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Menghilangkan keberkahan agama serta keberkahan dunia. Fala tajid aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunya mimman asallah. Maka kamu tidak akan menemukan sedikit pun ada keberkahan dari usia seseorang, agama seseorang, dunia seseorang bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat iblis, dikasih oleh Allah umur panjang. Tapi apakah umurnya bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Iblis yang minta kepada Allah Azza wa Jalla, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah berikanlah aku waktu sampai hari kebangkitan. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang-orang yang diberikan waktu oleh Allah. Bermanfaat apa tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Makanya panjang usia atau umur yang panjang itu belum tentu menunjukkan kebaikan. Berapa banyak orang usianya panjang, semakin panjang usianya semakin banyak dosanya. Ya, maka sedikit keberkahan dari usianya. Oleh karena itu nggak boleh seseorang minta sama Allah dipanjangkan usia secara mutlak. Tapi dia minta sama Allah usianya panjang di atas ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas, manusia yang paling terbaik, man tala umruhu wa hasuna amalu, usianya panjang dan amalannya baik. Sa'ad ibn Mu'adz, pemuka kaum Ansar, ya, yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan ketika
dia wafat bergetar arasnya Allah Azza wa Jalla. Itu Islamnya nggak lama, cuman 7 atau 8 tahun dia masuk Islam. Tapi lihat di usia di Islam 7 hingga 8 tahun, ya subhanallah, ketika dia wafat bergetar arasy Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bukan lamanya seseorang atau sebentarnya seseorang di dalam memeluk agama Islam atau memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana kualitas dia di dalam memegang agama. Ya, walaupun sebentar dia mengenal kebenaran, kalau ketika dia mengenal kebenaran itu dia istiqamah memegangnya dengan kuat, maka itu menjadi kebaikan dan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian sahabat itu masuk Islam di usia tua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya bedanya 2 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, Abu Bakar berumur 42 tahun. Artinya sudah kepala 4. Dia memeluk agama Islam, dia Islamnya baik hingga menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an begitu juga. Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay sahabat Nabi SAW yang sudah tua dan dia menjadi sahabat, termasuk sahabat yang menguasai Al-Qur'anul Karim. Dan usia dia sudah sangat tua. Ini semua menunjukkan kalau seseorang itu di dalam kehidupan dia mencari keberkahan. Keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan usia, keberkahan yang lainnya. Ya, kalau seseorang diberkahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia bisa mengamalkan amalan yang sedikit tapi dengan kualitas yang besar. Nah, ini pentingnya barokah. Dan maksiat ini menghilangkan keberkahan. Ini bahayanya maksiat. Ya, maka orang yang bermaksiat hilang keberkahannya. Keberkahan di dalam rumahnya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalannya dan yang lainnya. Sampai kata Nabi SAW, wa innal 'abda la yahrum ar-rizq bidzambi yusibuh. Seorang hamba dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Ya, dia berbuat dosa, akhirnya dia terhalangi dari rizki dan karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian orang ada bekerja, pindah sana, pindah sini, tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang paten dan layak. Sebagian lagi usaha selalu gagal. Dan seterusnya. Nah, mungkin ada dosa yang dia kerjakan, belum dia tinggalkan. Itu menghalangi dari rizki Allah Azza wa Jalla. Dan menghalangi dari keberkahan rizkinya. Nah, maka selalu mengoreksi diri, memikirkan mengoreksi diri, ya, dan khususnya maksiat ini karena maksiat menghalangi keberkahan.